sahabat YouTube, terima kasih sudah mengunjungi channel saya YM Media. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar sahabat YouTube bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel saya. Jika ingin bertanya dan berbagi informasi, silahkan berikan komen pada kolom komentar. Mari berbagi ilmu. Sahabat YouTube, kali ini saya mau berbagi ilmu tentang cara cepat memahami konteks clue dalam belajar bahasa Inggris, khususnya dalam membaca dan menulis. Konteks clue merupakan petunjuk atau clue yang diberikan penulis untuk membantu pembaca dalam mendefinisikan kata sulit atau kata yang tidak familiar. Dengan kata lain, konteks clue dapat dikatakan sebagai cara menebak makna kata berdasarkan konteks bacaan. Konteks clue dapat ditemukan di dalam kalimat, paragraf, bahkan wacana yang dapat digunakan pembaca dalam memahami makna kata baru atau kata yang tidak familiar. Sahabat YouTube, konteks clue memiliki manfaat. Manfaat yang pertama, dapat mempelajari makna kata yang ada di dalam sebuah kalimat atau paragraf dengan cara yang praktis. Manfaat kedua, dapat memperkaya kosakata. Karena terkadang kamus tidak selalu tersedia ketika kita ingin mengetahui makna sebuah kata baru atau kata sulit. Sedangkan makna yang ketiga, dapat mengetahui bahwa satu kata memiliki makna kata lebih dari satu sesuai dengan konteksnya. Baik sahabat YouTube, kali ini saya akan membahas tentang 6 tipe konteks clue. Yang pertama namanya definition atau description clue. Yang kedua, example clue. Yang ketiga, sinonim atau restatement clue. Yang keempat, kontras atau antonim clue. Yang kelima, cause dan effect clue. Dan yang terakhir, comparison clue. Oke, kita mulai dari definition atau description clue. Definition clue sangat bermanfaat bagi kita sebagai pembaca untuk mengetahui istilah-istilah yang disampaikan oleh penulis. Penulis biasanya memberikan petunjuk. Petunjuk itu dapat meng-guide kita untuk mengetahui makna kata tersebut. Adapun petunjuknya adalah that is or are, was or were, is or are called, is defined as, means, refers to, comma, dash, or tanda kurung, parenthesis. Baiklah, berikut contohnya. Fluoroscopy examination with a fluoroscope has become a common practice. Kata yang digaris bawahi adalah kata fluoroskopi. Maka, kata fluoroskopi memiliki makna yang sama atau definisi yang sama dengan frasa yang ada di tengahnya antara dua koma. Jadi, jawabannya adalah examination with a fluoroscope. Baik, saya berikan contoh yang kedua. His emaciation, that is, his skeleton-like appearance, was frightening to see. YouTube, perhatikan penandanya. Ada kata that is yang
menjadi penanda dari konteks clue untuk description. Maka makna emaciation itu berada di belakangnya, yaitu his skeleton-like appearance. Sehingga jika ditanya apa makna emaciation, kita bisa merujuk ke kata berikutnya dengan penanda that is. Oke sahabat YouTube, sekarang kita bahas ke tipe yang kedua, yaitu example clue. Example clue dapat kita lihat dengan penanda-penanda seperti kata including, such as, for example, for instance, untuk membantu kita memaknai atau mengetahui makna dari suatu kata. Oke, kita langsung ke contoh dari example clue. Perhatikan kalimat ini. Piscatorial creatures such as flounder, salmon, and trout live in the coldest part of the ocean. Kata yang digarisbawahi adalah piscatorial. Sehingga makna kata ini harus kita cari. Bagaimana caranya? Pertama, kita tandai yang menjadi penanda dari example clue. Nah, di sini terlihat ada kata such as. Di belakang kata such as sudah dijelaskan tentang flounder, salmon, dan trout. Nah, kita tahu kata-kata ini termasuk ke dalam jenis ikan. Maka jawaban yang tepat untuk piscatorial adalah fish. Nah, contoh kedua, perhatikan. Celestial bodies, including the sun, moon, and stars, have fascinated men through the countries. Kata celestial yang digarisbawahi memiliki makna yang sama dari kata the sun, moon, and star. Karena penandanya sudah jelas di sini ada kata including. Maka kata yang digarisbawahi celestial memiliki makna yang sama dengan langit atau luar angkasa. Bagaimana sahabat YouTube? Sudah mulai sedikit paham? Baik sahabat YouTube, sekarang kita masuk ke tipe konteks clue yang ketiga, yaitu sinonim atau restatement clue. Adapun penanda untuk sinonim clue adalah tanda koma, dash, tanda kurung, kata or, kata in other words, untuk menunjukkan bahwa suatu kata memiliki sinonim atau restatement clue. Nah, sahabat YouTube, berikut contohnya. Perhatikan kata ini. Flooded with spotlights, the focus of all attention, the new Miss America began her year-long reign. She was the cynosure of all eyes for the rest of the evening. Kata yang digarisbawahi adalah cynosure. Maka kita bisa menemukan sinonimnya. Caranya, perhatikan penanda dari sinonim. Nah, pada kalimat ini, penandanya adalah tanda strip atau dash. Ada kata atau frasa di antara tanda dash tersebut, yakni frasanya the focus of all attention. Maka kata cynosure memiliki makna yang sama dengan kata the focus of all attention. Baiklah, contoh kedua yakni perhatikan kalimat ini. The mountain pass was a tortuous road, winding and twisting, like a snake around the trees of the mountainside. Kata tortuous memiliki makna yang sama dengan kata winding and twisting. Kenapa? Penandanya adalah ada tanda koma di antara kata winding and twisting. Maka kata tortuous memiliki makna yang sama dengan kata yang ada di antara dua tanda koma. Sahabat YouTube, sekarang kita membahas ke tipe yang keempat, yaitu kontras atau antonim clue.
Antonim merupakan kata dengan makna berlawanan. Nah, jika ingin mengetahui tentang makna kata yang berlawanan dengan kata lainnya yang disebutkan atau yang digarisbawahi, maka kita bisa melihat penandanya. Adapun penandanya adalah kata although, however, but, unless, instead of, on the contrary, on the other hand, while, and unlike. Baiklah, berikut contohnya. Perhatikan. When the light brightens, the pupils of the eyes contract. However, when it grows darker, they dilate. Kata dilate memiliki makna yang berlawanan dengan kata contract. Hal itu dapat dilihat dengan adanya penanda however. Dengan itu, maka kita mudah sekali menentukan lawan kata dilate. Baiklah, kita berikan contoh yang kedua. Perhatikan kalimat ini. The children was as different as day and night. He was a lively conversationalist, but she was reserved and taciturn. Kata taciturn memiliki makna yang berlawanan dengan kata a lively conversationalist. Hal itu dapat dilihat dengan adanya penanda sebelum kata tersebut, yakni kata hubung but. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa kata taciturn memiliki makna yang berlawanan dengan kata sebelumnya. Bagaimana sahabat YouTube? Kita lanjut ke bagian tipe yang kelima, yakni cause dan effect clue. Penulis terkadang menjelaskan alasan atau efek dalam kata sulit. Kata-kata petunjuk seperti because, since, therefore, thus, and so merupakan beberapa kata sinyal untuk mengetahui bahwa kata tersebut termasuk ke dalam cause and effect clues. Nah, salah satu contohnya, perhatikan kalimat berikut. She wanted to impress all her dinner guests with the food she received. So, she carefully studied the necessary culinary art. Nah, sahabat YouTube, cari dulu petunjuk dari cause dan effect clues. Dari contoh ini, petunjuknya adalah kata so. Maka, kata culinary yang digarisbawahi memiliki makna yang sama dari kata sebelumnya, yaitu kata food. Sahabat YouTube harus memperhatikan kata yang berada di sebelumnya atau yang berada sebelum penanda dari cause dan effect clue. Bagaimana sahabat YouTube? Nah, terakhir ya, kita membahas yaitu tipe ke-6 tentang comparison clues. Dalam comparison clues, penulis menggunakan kata-kata dan frasa yang memiliki makna yang sama atau mendekati kata sulit. Kata-kata petunjuknya untuk mengetahui comparison clues adalah kata like, as, similar to, in the same way, likewise, resembling, to, and also, yang merupakan sinyal untuk comparison clue. Nah, sahabat YouTube, perhatikan contoh comparison clue pada kalimat di bawah ini. My brother is enthralled by birds similar to the way that I am fascinated by insects. Kata yang digarisbawahi memiliki makna atau petunjuk yang sama dengan kata apa? Oke, benar. Kita cari dulu yakni sinyal atau penandanya. Sinyalnya pada kalimat ini adalah kata similar to. Nah, kita cari kata yang memiliki makna yang sama dengan kata enthralled, di mana katanya termasuk ke dalam kelas kata adjective. Maka kata yang sama adalah
adalah setelah kata similar, yakni vicinity. Oke, kita masuk ke contoh kedua agar lebih paham. Perhatikan kalimatnya. The stench of the old shoes was like the smell of garbage. Nah, kata yang digarisbawahi memiliki makna yang sama dengan kata the smell. Kenapa? Perhatikan penandanya, ada kata like. Maka kata stench sebelum kata of memiliki makna yang sama dengan kata smell sebelum of. Bagaimana sahabat YouTube? Semoga sudah bisa memahami tipe-tipe dari konteks clue, sehingga ketika sahabat YouTube membaca artikel nantinya, sahabat YouTube bisa mengetahui maknanya dengan penanda atau sinyal yang diberikan oleh penulis. Baiklah sahabat YouTube, sekian informasi atau pelajaran kita tentang bahasa Inggris yang fokusnya pada konteks clue. Semoga sahabat YouTube memahami dan mendapatkan ilmu dari channel saya YM Media. Yang terpenting jangan lupa like, comment, subscribe, dan berikan juga komentar-komentar menarik. Dan juga jangan lupa share video ini sambil berbagi ilmu. Sampai jumpa.